Halo, apa kabar sahabat Nakoy? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama Syahrian Nakoy yang lagi menemani saya di tempat kerja saya. Jarak antara rumah saya dengan Nakoy Center hanya 1 menit. Kebetulan saya dulu punya keinginan, punya cita-cita ingin punya kantor yang dekat dari rumah sehingga bisa sholat berjamaah dengan anak-anak saya. Waktu itu masih Zara dan Ziva. Saya pernah di kantor yang sewa di daerah Pondok Indah, sehingga berangkat macet 2 jam, pulang macet 2 jam, dan itu terus terjadi dan lama-lama kalau sampai rumah jam 9 malam, 10 malam, dan rasanya sedih juga pulang kemudian anak-anak sudah tidur dan jarang banyak waktu bersama mereka waktu itu. Dan saya melakukan afirmasi dan mohon kepada Allah dengan hakul yakin ingin punya kantor, yang kantor ini dekat dengan rumah. Dan 4 tahun lalu ada tanah di pinggir jalan di Hook, di Jalan Kodikla TNI di Serpong, Tangerang Selatan. Nggak ada tulisan dijual juga, tapi ada orang yang menawarkan ke saya, Pak Haji, luasnya 500 meter dan saya beli dengan cara cicil 3 kali senilai 700 juta waktu itu. Dan sekarang tanah itu awalnya ada rumahnya, terus saya rombak, saya bangun gedung, dan sekarang menjadi gedung namanya Nakoy Point Center. Dan gedung ini sekarang di dalamnya saya bangun 2 lantai, tapi baru saya dak lantai pertama. Insya Allah di lantai kedua nanti akan dibangun aula untuk seminar training yang bisa digunakan untuk kapasitas 300 orang. Sementara di lantai bawahnya itu ada aula yang digunakan untuk 100 orang. Selain aula, kemudian ada juga kantor-kantor dari Nakoy Group, dari mulai holding PT Kesadaran Indonesia yang menangani training, yaitu 7 Wellness Training dengan lain-lainnya di situ. Kemudian ada kantor Yayasan Rumah Kesadaran Foundation. Jadi PT Kesadaran Indonesia dia donasinya ke Rumah Kesadaran. Jadi kayak semacam zakat ya, sama dengan misalkan Pertamina Foundation, PLN ada namanya YBM PLN. Nah, PT Kesadaran Indonesia ini punya yayasan namanya Rumah Kesadaran, di mana yayasan tersebut digunakan untuk salah satunya adalah menghandle dana-dana CSR-nya 7 Awareness. Dan kita rutin jadi menganggarkan dari mulai minimal 10% dari pemasukan kita untuk masuk ke Yayasan Rumah Kesadaran. Yang salah satu kegiatan yayasan tersebut tiap bulannya itu ada kegiatan sembako gratis untuk duafa dan yatim sebanyak 100 kakak, beras sekitar 5 kilo, kemudian susu, gula dan sebagainya, minyak dan sebagainya. Dan itu kegiatan rutin ya. Kemudian kita juga ada kegiatan setiap itu sebulan sekali. Yayasan punya kegiatan setiap Jumat, kita ada makan siang gratis di sini, boleh diambil, dan itu dilakukan sebelum ada virus corona ya, COVID-19 belum ada itu. Jadi biasanya kalau kita sebelum corona itu sarapan pagi, jadi nasi uduk itu kita siapin di meja, diambil oleh orang lewat, ojek, baik siapapun boleh ngambil sekitar 100 bungkus. Nah sekarang pas ada corona kita bukan pagi tapi lebih ke makan siang, dan yang ngambil juga nggak mesti ojol, jadi nggak mesti ojek online, kadang-kadang siapapun boleh ngambil ya, memang itu bagian dari sedekahnya dari Rumah Kesadaran. Nah, karena sekarang COVID-19 sudah juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, jadi Rumah Kesadaran pun tidak hanya di tempat, kita membuka
makan gratis di Jumat, tapi kita juga datang ke pos-pos orang-orang yang biasa mencari nafkah pada saat kita di rumah aja. Misalkan posnya ojek pangkalan, ojek online, beberapa pos yang memang mereka suka nggak suka masih ngumpul gitu. Kayak biasanya di McD Serpong di sini, terus ya, mereka masih ngumpul. Ini kandangnya kan, mana kipasnya, mana ya, mana yang lagi? Ada yang ngomong dulu ya. jadi ya kita juga datang ya, kemarin kita datang ke beberapa tempat di dekat Unpam, di ITI, kemudian di dekat stasiun Rawabuntu, kita bagikan masker, nasi dan sebagainya. Dan minggu ini Rumah Sadaran ingin berbagi sembako karena mereka pada sharing kalau makan sih udah alhamdulillah udah banyak yang ngasih. Sekarang ini sembako yang mulai mereka problem ya. Jadi saya dengan istri dan tim di Rumah Sadaran sedang mendata ulang kita mampu berapa sih untuk membagi sembako ini buat mereka. Nah, Jumat tanggal 17 April ini kita pengen membantu teman-teman ojek. Mereka datang ke Narko Center, tapi social distancing pasti yang duduknya dikasih jarak dan dipanggil ya, masing-masing dapetin paket sembako senilai Rp350.000. Dan itu menjadi salah satu kegiatan kita di menjelang bulan Ramadan ini, teman-teman hebat. Jadi keinginan saya, Anda, impian kita tuh jangan diabaikan, terus saja bermimpi, jangan pernah ragu, jangan pernah takut ya. Waktu saya ingin punya gedung Narko Center, ya saya bermimpi aja, walaupun waktu itu rasanya masih sulit karena rumah pertama saya juga waktu itu waktu itu belum lunas, jadi masih targetnya adalah waktu itu rumah. Dan ada kisah yang true story yang saya ingin bagikan kepada teman-teman tentang the power of dreams ya, bahwa dream is power. Enrich your vision every day. Perkaya, perbesar visimu setiap hari teman-teman. Karena kalau kita nggak memperbesar visi yang besar